Halo semuanya, kita hari ini Sagara akan berkolaborasi untuk talk show live Instagram bareng Santara Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai the role of fintech in the development of new companies or startups. So, kita hari ini akan ngobrol bareng bersama CTO-nya langsung dari Santara Indonesia, yaitu Mas RM Iskandar Zulkarnain. Nah, untuk hari ini kita bisa langsung request join sama Mas Iskandarnya. Oke, dari Santara langsung. Jadi Mas Iskandar ini, halo Mas. Ya, halo. Halo Mas Iskandar, apa kabar? Baik. Gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang posisi di mana Mas? Sekarang Di posisi Jogja di atau di Jogja. Jakarta? Di Jogja Oh di posisinya. Jogja. Iya. Oh oke. Mas Iskandar ini selaku CTO langsung ya dari Santara.co.id. Bener ya Mas? Ya, betul. Oke. Sebelumnya kita mungkin kenalan dulu kali ya. Aku Mutiara selaku digital marketing dari Sagara Technology. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar mengenai fintech development to new companies or startups di Indonesia. Sebelumnya Mas, sebelum di Santara itu pernah di IBM juga ya Mas? Ya, betul. Saya dulu pernah di IBM sebagai konsultan teknologinya IBM ya, yang bergerak di bidang financial service. Seperti itu. Oh, berarti masih relate ya sama yang sekarang mengenai Betul. financial Ya. technology. Oh, oke. Em, Dulu gimana tuh Mas? Kenapa bisa berkecimpung di dunia financial technology awalnya tuh gimana Mas? Oke, mungkin ketika kita bicara awalnya saya mungkin bergabung gitu ya, kenapa Iya, terjun di dunia financial technology? Sebenarnya awalnya sih saya tidak ada rencana gitu ya, harus ke financial technology seperti itu. Cuma memang awalnya saya memang tertarik di dunia teknologi seperti itu. Kemudian karena memang kebetulan kesempatannya itu memang terjunnya ke dunia financial technology, ke financial institution. Jadinya ya sampai saat ini saya bergelut di bidang financial technology seperti itu sih. oh oke. Memang dulunya dari kuliahnya pun saya lihat juga dari jurusan sistem informasi juga ya Mas? Ya, dari teknik informatika. Oh, teknik Ya. informatika, sorry. Oh, oke. Sebelumnya, kenapa sih Mas bisa termotivasi gitu loh untuk bisa ngebangun perusahaan Santara.co.id ini? Gimana tuh Mas? Apa Oke. yang memotivasi? Ya, ketika bicara tentang motivasi ya, mengapa kita bikin Santara ini gitu kan, dan sampai bisa di-acknowledge juga oleh publik sampai saat ini gitu ya. Jadi historinya itu memang founder-founder Santara itu banyak kan pebisnis datangnya dari entrepreneur, datang dari Oh, entrepreneur, mereka join, kita ini join komunitas gitu ya, komunitas penggiat bisnis UKM. Jadi founder-founder Santara sendiri banyak yang sudah mulai jalankan usaha seperti digital printing, book printing gitu ya. Jadi memang di levelnya oh, UKM seperti itu. Nah, karena memang kita terjun di dunia UKM, kita juga join komunitasnya gitu ya, komunitas penggiat usaha UKM di Yogyakarta. Nah, dari diskusi-diskusi dengan pemilik bisnis, kemudian penggiat-penggiat usaha UKM, itu banyak permasalahan kenapa usaha kecil menengah itu tetap stay di level usaha kecil menengah. Jadi oh, nggak bisa sampai ke level
perusahaan publik gitu. Contohnya misalkan kalau Perusahaan besar banking, gitu ya, BCA, Mas. ya betul seperti itu. Kenapa tidak ada yang bisa sampai seperti itu? Misalkan level franchise kayak KFC atau mungkin seperti McDonald gitu kan. Kenapa sih kayak misalkan sop ayam Pak Min atau mungkin bakso Haji Akang misalkan nggak bisa segede itu gitu kan. Nah, Ya, permasalahan yang kita dapat itu permasalahan utamanya adalah pendanaan atau funding. Jadi funding. dari datangnya dari diskusi itu kita ada ide bagaimana kalau kita cari opsi pendanaan untuk usaha kecil menengah supaya bisa expand bisnis mereka. Seperti itu sih Oke. kira-kira. Berarti yang saya lihat ini dari Santara ini memang bisnis role-nya itu ada di tentang permodalan ya, Mas. Betul. Permodalan bagi UMKM ya. Ya, benar sekali. Oh, oke oke. Nah, itu udah ini Santara ini dari berapa berapa lama sih, Mas, awalnya? Oke. Kalau Santara sendiri sudah berdiri secara legal ya itu 2 tahun. Jadi dari 2018 kita berdiri gitu ya dan mulai menjalankan usaha meskipun memang awalnya kita belum punya izin OJK nih dulu karena mungkin Oh, oke. niat kita itu kan ingin membantu UKM gitu ya, ingin membantu UKM terutama di daerah Yogyakarta. Nah, setelah kita lumayan terkenal nih banyak orang-orang penggiat usaha dan lain sebagainya tertarik dengan join Santara, akhirnya kita sudah mulai dilirik oleh OJK nih. Loh, sepertinya kok ada Oke. usaha jasa keuangan ya yang bergerak gitu ya, tapi mungkin modelnya baru gitu, belum masuk dalam daftar OJK gitu ya untuk perizinan atau aturan undang-undang yang ada gitu kan. Akhirnya sempat pada saat itu kita istilahnya ditegur oleh OJK. Ini Oh, oke. kegiatan Sempat. jasa finansial yang belum terdaftar nih gitu kan, belum berizin. Oh, ya. Jadi kenapa menjalankan usaha jasa keuangan gitu kan. Jadi kita juga kaget juga pada saat itu karena kami kira ini kan kita ingin mempertemukan aja nih antara pemilik bisnis dengan orang yang ingin mencari Investornya. opsi pendanaan ya betul, ingin Oh, mencari oke. opsi investasi yang lain gitu kan selain saham di bursa efek atau mungkin selain peer to peer gitu kan. Jadi mereka ingin diversifikasi investasi namanya. Nah, dari situ kita kaget kan, kita nggak pegang uangnya gitu kan, uangnya kan langsung aja lewat gitu kan awalnya. Nah, Ya. tapi tetap ditegur gitu kan, ini bisnis model atau aturannya belum ada nih gitu kan. Tapi dari situ akhirnya kita dibimbing nih pelan-pelan supaya akhirnya bisa dapat legalitas gitu kan dan ada aturan atau undang-undang yang berlaku seperti itu. Oh, oke oke. Berarti memang awalnya itu memang sempat belum terdaftar di OJK dan sekarang sudah terdaftar dan sudah terverified sama OJK dan bahkan yang saya tahu dari Santara sendiri ini udah masuk ke Asosiasi Fintech Indonesia ya. Ya, Udah jadi menjadi betul benar anggotanya. jadi benar dan kita juga punya asosiasi sendiri sekarang, Asosiasi Layanan Oh, Urun Dana Indonesia. Seperti itu. oh oke. Berarti berbeda nih ya sama yang Aftek ini ya. Kita juga bisa dibilang fintech juga ya, namun untuk Asosiasi Layanan Urun Dana ini memang ada kategori sendiri gitu ya dari OJK, jadi memang kita ada asosiasi juga namanya Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, seperti itu. Oh, oke. Berarti yang bisnisnya sejenis lah ya sama Santara ini ya. Betul, betul, sejenis. Oh, oke oke. Em, untuk sebenarnya di Sagara sendiri pun juga eh, supaya Mas tahu juga nih, untuk Sagara Teknologi ini memang bisnis role-nya itu lebih ke software development, Mas. Jadi memang Sagara ini punya eh, apa bisnis role-nya lebih ke software development, web design, UI UX, sampai ke mobile application-nya juga ada. Hmm. Nah, kita juga punya beberapa fintech development yang memang terfokus ke peer-to-peer lending juga sama crowdfunding juga. Nah, Hmm. jadi ini tuh dari produknya Sagara Teknologi ini lebih ke software-nya gitu loh, Mas. Oke. Jadi software yang menaungi beberapa perusahaan yang memang mau dianalisis gitu loh, Mas, untuk kedepannya orang ini tuh
bisa nggak sih mengajukan pinjaman dana atau enggak gitu. Oh Nah, iya, iya. karena kita masih relate nih Mas terkait fintech, sebenarnya kalau dari Santara sendiri nih ada nggak sih pengaruh positif dan negatif dari era digitalisasi ini di dunia fintech gitu? Oke, ketika kita berbicara perkembangan ya, memang perkembangan istilahnya mulai dari perkembangan teknologi atau perkembangan industri itu tidak lepas dari perkembangan sosial manusia juga gitu ya. Memang dari dulu Iya, ada revolusi industri, kemudian ada revolusi 4.0 gitu kan. Jadi memang iya betul. tidak bisa dihindari gitu kan. Kalau kita berbicara dampak positif dan dampak negatif itu pasti ada dua sisi ya kan. Ya, Ketika betul kita betul. berbicara positif, otomatis apa sih yang bisa di-solve dengan adanya teknologi gitu kan, dengan perkembangan teknologi. Yang pertama adalah kemudahan. Ya. Jadi Ya, teknologi itu sendiri kan alat ya, alat. Kalau mungkin ya, dulu kita belajar di sekolah dasar kita ada pengungkit gitu ya, ada tuas. Itu kan alat ya, sederhana yang istilahnya membantu pekerjaan, meringankan pekerjaan seperti itu. ya Nah, itu betul. teknologi juga perannya di situ gitu ya. Jadi mempermudah sesuatu yang sebelumnya susah nih atau agak sulit kita lakukan gitu kan. Sekarang dengan hanya di depan handphone atau mungkin di depan komputer kita bisa melakukan hal tersebut ya kan. Itu peran positif gitu ya dari teknologi. Kemudian kolaborasi juga kan seperti keadaan sekarang, keadaan pandemi orang-orang tidak bisa ketemu gitu kan. Ya Bayangkan betul. jika pandemi ini terjadi misalkan belum ada video call atau belum ada telepon gitu kan, itu pasti orang-orang Iya, sepi gitu. susah. Iya. Jadi memang itu dampak positif dari perkembangan teknologi sih ya. Jadi memudahkan kegiatan yang mungkin sebelumnya dianggap susah gitu ya. Jadi lebih mudah. Iya, iya. Itu untuk dampak positifnya. Sedangkan untuk dampak negatif, kita itu pasti ada ya. Jadi memang seperti koin ya, ada dua sisi, ada positif, ada negatifnya. Nah, negatifnya sendiri adalah lebih ke resiko. Nah, risiko ini Oke. sebenarnya kita bisa mitigasi ya, bisa kita mitigasi dengan mungkin kita planning dan lain sebagainya. Salah satunya adalah misalkan perkembangan teknologi itu tidak diimbangi dengan kesadaran penggunaan teknologi. Iya, Itu. Jadi iya. ketika teknologinya berkembang, kemudian manusianya tidak bisa mengimbangi gitu ya kecepatan untuk beradaptasi atau mungkin mitigasi dampak penggunaan dari teknologi itu tersebut, mereka mungkin nggak imbang gitu ya, itu bisa menyebabkan resiko-resiko yang mungkin bisa dibilang berdampak ke kehidupan mereka. Jadi memang pasti ada Iya. sih untuk dampak negatif dan dampak positifnya. Oh, oke oke. Tapi Mas, berarti kalau misalkan lagi pandemi COVID-19 kayak gini, itu berarti dari Santara sendiri banyak nggak sih Mas yang makin minta Santara untuk provide bisnis-bisnis mereka untuk modal gitu? Lebih, maksudnya permintaannya lebih banyak atau justru sedikit kalau untuk pas lagi pandemi ini? Ya, dengan kondisi pandemi ya, sebenarnya kondisi pandemi ini memang banyak berdampak bagi kehidupan orang banyak juga ya, terutama usaha-usaha atau bisnis yang dulunya mungkin lagi berkembang nih, tiba-tiba terkena dampak pandemi, akhirnya ekspansi bisnis mereka terhenti seperti itu kan. Misalkan mereka Ya, mungkin buka cabang baru, mereka terkena dampak pandemi itu serasa nggak ada pelanggan baru lagi nih atau mungkin sepi nih ya, tempatnya gitu kan padahal baru buka cabang baru. Nah, hal tersebut terjadi ya di bisnis-bisnis atau usaha-usaha kecil menengah juga di Indonesia, nggak cuma perusahaan-perusahaan besar ya yang terkena ya, ya. dampak. Nah, dengan adanya dampak pandemi ini Santara sih terkena dampak yang bisa dibilang lebih cenderung positif karena banyak Oke. usaha-usaha ya, banyak usaha-usaha yang Yang memang butuh modal gitu ya Mas? betul, betul, memang lagi Iya, iya. butuh bantuan nih, butuh uluran tangan investor-investor atau mungkin orang-orang yang punya dana lebih nih untuk bisa diinvestasikan di bisnis mereka. Jadi Oh, kemarin kita juga istilahnya mengeluarkan program nih namanya UKM Corona Relief di 2020 oh, ya. Jadi itu oke. fitur di kita ya di platform Santara kita menyediakan bisnis-bisnis itu bisa mendaftar nih registrasi ke kita
nanti supaya bisa dilihat nih oleh investor-investornya. Meskipun belum langsung ini ya, belum langsung menawarkan saham gitu ya, tapi sudah Oh, oke. mendaftarkan bisnisnya terlebih dahulu gitu. Jadi biar Oh, bisa berarti dilihat banyak ya orang. Mas yang Betul, minta untuk diperbantukan sama Santara nih untuk cari modal betul, gitu ya di betul. pandemi. Nah, itu juga membantu ya, membantu bisnis-bisnis yang memang istilahnya terdampak pandemi tadi gitu kan. Mereka mencari opsi pendanaan, nyari mungkin via peer to peer atau mungkin via banking gitu ya, yang mungkin mereka agak susah mungkin kalau di banking gitu ya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan. Akhirnya mereka ya lari ke peer to peer misalkan seperti itu, ke peer to peer dan mungkin ke kita gitu sebagai salah satu opsi pendanaan. Jadi memang dampaknya sih kemarin kita transaksi tertinggi yang terjadi di Santara itu malah pada saat pandemi Oh, seperti oke. itu. Iya, Berarti sebenarnya selama pandemi ini malah memberikan positif ya Mas buat Santara sendiri. betul betul. Jadi kalau kita sih melihat trennya bahwa orang-orang lebih banyak waktunya di depan gadget ya, lebih banyak Iya. waktunya di depan gadget, lebih banyak waktunya berinternet gitu ya. Jadi mereka apa sih yang bisa saya lakukan gitu kan? Saya mungkin bekerja di istilahnya dibatasi gitu ya, nggak seperti dulu kita bisa kemana-mana. Jadi gimana sih kita supaya dapat penghasilan baru gitu kan? Jadi lihat-lihat mungkin surfing-surfing internet, akhirnya ketemu nih opsi pendanaan ada Santara nih gitu kan. Kita bisa dapat hasil dari investasi di bisnis gitu kan. Jadi itu Oh, juga sih oke. mungkin dampaknya. Oke, berarti Mas, untuk yang kan kalau misalkan dari sisi pebisnis-pebisnis UMKM-nya itu kan banyak nih yang provide ke Santara untuk minta bantuan ke investor. Nah, tapi dari investornya sendiri nih Mas, di kala pandemiknya itu mereka justru banyak yang invest atau justru apa kurang gitu Mas, peminat untuk invest ke beberapa UMKM-nya itu? Oke, terkait ini juga kita melihat tren selama pandemi itu bahkan lebih banyak orang berinvestasi gitu ya. Jadi karena Oh, oke. tadi karena tadi itu mereka mau berkegiatan itu dibatasi gitu kan. Mungkin uang mereka untuk jalan-jalan atau mungkin uang mereka Oh untuk iya, iya benar-benar. happy-happy gitu kan diem gitu kan. Jadi ada di rekening. Ini kalau ada di rekening ngapain sih? Mungkin bisa di deposito atau mungkin bisa ke peer to peer. Nah, salah satunya ya bisa lewat Santara gitu kan. Jadi make your money works for you gitu kan. Jadi itu kan Iya, slogan kita juga kan. Jadi biarkan uang kita yang bekerja gitu kan. Jadi orangnya diam di rumah seperti itu. iya, oke, oke. Biasanya nih Mas, untuk Santara sendiri nih, itu investornya itu banyak kan dari millennials atau emang dari publik, eh, dari yang udah besar gitu? Oke, Atau untuk kalau milenial? kalau tren investor ya. Kalau tren investor sendiri sebagian besar ya, sebagian besar memang lebih banyak milenial. Jadi Oh, oke. karena milenial lebih dekat dengan gadget ya, lebih dekat dengan gadget, lebih aware dengan adanya teknologi, itu mungkin berdampak juga pada minat terhadap Santara juga. Kenapa banyak dari golongan milenial gitu ya. Tapi Oh, oke. ada juga yang dari golongan di luar milenial, misalkan atau Gen Y atau mungkin baby boomer itu juga ada dan mungkin yang Oh, join itu mungkin sudah biasa bertransaksi di pasar modal biasanya. Jadi oh, mereka biasa lah ya. diversifikasi investasi. Ya, jadi selain mereka investasi di bursa efek, mereka juga investasi di Santara seperti itu. Oh, oke, oke. Eh, terus Mas, kalau misalkan ini kan Santara udah, maksudnya udah mulai nge-booming juga lah ya di dunia fintech ini. Nah, ada nggak sih Mas upaya dari pemerintah nih yang kerjasama sama Santara gitu Mas? Ya, dengan upaya pemerintah sih itu memang kita rasakan sekali ya. Padahal awal kita dianggap bisnis ilegal gitu ya awalnya. Ya. Tapi dari pemerintah sendiri lewat regulator kita itu OJK ya. OJK memang dari awal support kita gitu ya. Mereka coba istilahnya membuat kita supaya ready atau comply dengan aturan-aturan yang ada gitu kan, baik secara legalitas atau maupun secara mitigasi resiko. Itu memang kita merasa terbantu sekali sih dengan adanya
istilahnya bantuan dari OJK gitu ya. OJK ini kan perpanjangan tangan pemerintah gitu ya. Jadi memang Iya. kita sampai saat ini merasa dibantu gitu kan. Dan yang terakhir itu kita ada perbaruan undang-undang juga di akhir tahun 2020 kemarin itu untuk perluasan izin. Jadi selain kita untuk saat ini hanya menawarkan saham ya, kita diperbolehkan untuk menawarkan surat hutang atau securities gitu. Oke. Gitu. Jadi kemarin oleh OJK diperbolehkan atau diperluas izin bisnisnya seperti itu. Itu salah satu bentuk dukungan juga dari pemerintah juga terhadap industri ECF ini sih, atau equity crowdfunding. Berarti memang upaya pemerintah dalam berkolaborasi sama beberapa anggota fintech ini berarti berdampak positif juga lah ya Mas ke Betul, betul, depannya. betul. Oh, oke. Nah, dari Santara sendiri ada nggak sih peran yang paling penting gitu bagi fintech dalam kemajuan fintech ini untuk meningkatkan perusahaan-perusahaan startup di Indonesia yang baru ngerintis gitu? Oke, karena tadi datangnya dari diskusi dengan penggiat UKM ya, founder-founder Iya. Santara. Jadi kita nih tahu beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemilik atau penggiat usaha UKM gitu ya. Kenapa bisnis mereka itu stay di level UKM gitu. Jadi yang pertama itu adalah masalah pendanaan, ya kan. Sedangkan fintech sendiri memang bergerak di jasa keuangan gitu ya. Nah, Betul. ini merupakan satu poin penting gitu ya untuk menunjang bertumbuhnya adanya startup-startup baru gitu kan, atau mungkin calon KFC Indonesia gitu ya yang mungkin bisa berkembang mendunia gitu kan. Mungkin hanya butuh pendanaan gitu kan, karena mungkin dari sisi teknis, dari sisi manajemen mereka sudah miliki gitu kan. Dari sisi Oke. resep, misalkan mereka bergerak di F&B, misalkan resep mereka sudah punya gitu ya. Cuma masalahnya adalah untuk mendapat funding gitu kan. Nah, di Ya. sini peran fintech sangat membantu gitu ya ketika terjadi masalah pendanaan. Karena dengan adanya pendanaan, perusahaan-perusahaan startup tadi bisa hiring gitu ya, hiring karyawan-karyawan yang lebih skillful gitu ya. Jadi Ya. yang punya skill khusus dan lain sebagainya, dengan adanya funding itu mereka bisa hiring orang-orang tersebut yang mungkin sebelumnya mereka karena terbatas dana gitu ya, mereka tidak bisa hiring orang-orang tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Karena problem yang kedua adalah yang terkait ekspansi itu adalah human resource. Jadi funding dan human resource, tapi human resource ini bisa ditutupi dengan adanya funding. Jadi memang fintech ini akan berdampak sekali sih terhadap pertumbuhan usaha-usaha baru di Indonesia. Seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Berarti sebenarnya masih relate juga lah ya. Berarti untuk peran paling penting itu kan memang di pendanaan gitu ya. Apalagi Ya, sekarang kan semua udah berbasis digital teknologi juga kan ya. Pasti juga membutuhkan beberapa aplikasi ataupun website juga, ataupun juga nanti bisa menghasilkan beberapa platform-platform teknologi lainnya gitu juga ya Mas ya. betul, betul. Karena tadi itu karena kan sekarang kita dibatasi oleh keadaan pandemi ya. Jadi Iya betul. gerak atau ruang lingkup orang itu dibatasi kan ya. Nah, makanya dari situ peran teknologi untuk menyambungkan orang-orang yang ada di rumah masing-masing gitu ya, supaya mereka bisa bertemu, kolaborasi, saling membantu satu dengan yang lain gitu kan, lewat teknologi, seperti itu sih. Iya betul. Berarti sebenarnya bisa nih Mas kita berkolaborasi. Maksudnya Ya, dari investor yang udah masuk ke beberapa UKM-UKM yang ada di Santara ini, terus nanti bisa kolaborasi sama kita juga untuk peningkatan software development-nya, untuk membuat mobile apps segala macam sampai ke fintech development-nya juga kita bisa ke depannya kerjasama dan kolaborasi gitu. betul. Nah, uh, satu lagi nih Mas, mungkin dari Mas Iskandar, Ya. gimana sih cara mempertahankan bisnis fintech ini untuk sampai 10 tahun ke depan gitu? Oke, untuk mempertahankan bisnis ya. Untuk mempertahankan bisnis Iya, itu ya. memang strategi kita simple ya. Strategi kita simple untuk mempertahankan bisnis ya, yaitu make customer happy gitu kan. Ya, Ya. benar Jadi sih. memang betul. Jadi kita strategi yang kita lakukan adalah gali feedback sebanyak-banyaknya,
gali masukan sebanyak-banyaknya, apa kebutuhan pengguna-pengguna kita, itu kalau bisa kita akomodasi. Jadi sebenarnya simple sih, kita mau stay long, ya kita harus hearing our atau listening our user feedback sih. Jadi itu sih Oh iya. strategi kita. Oke, Em, berarti memang di sini untuk karena kita membicarakan mengenai untuk startup perusahaan baru nih yang baru merintis, sebenarnya kalau misalkan dari Mas Iskandar sendiri, menurut Mas Iskandar nih, kira-kira ada prediksi baru nggak sih buat perusahaan-perusahaan startup yang baru mau berkembang di tahun 2021 lah minimal? Oke, kalau menurut opini saya pribadi ya, prediksi ya. Kalau saya lihat sih yang paling baru untuk 2021 ini akan munculnya SCF ya, Securities Crowdfunding. Jadi kalau mungkin dulu kita ini bergerak di bidang equity crowdfunding, equity itu istilahnya yang berbasis Kurang. ekuitas ya, saham ya, yang berbasis saham. Nah, dengan adanya securities crowdfunding mungkin nanti akan muncul bisnis-bisnis layanan urun dana yang menawarkan efek bersifat hutang seperti itu tadi, misalkan obligasi atau mungkin suku. Ya, tapi suku suku untuk ini ya, untuk perusahaan bukan suku negara. Nah, jadi itu sih di 2021 yang sudah pasti bakal muncul itu Iya, iya. industri SCF. Kemudian menurut saya sih karena sekarang memang masyarakat Indonesia ini lebih melek investasi ya daripada Iya. mungkin dulu dengan munculnya Tokopedia dan lain sebagainya mungkin masyarakat uh, istilahnya dipermudah untuk melakukan kegiatan konsumerisme gitu kan, untuk istilahnya Oh, beli barang gitu kan, beli barang kebutuhan dan lain sebagainya. Namun hal iya. ini kan harus kita balance nih Iya, antara konsumerisme dengan investasi nih ya. Nah, ini betul. sekarang kita udah mulai ke arah situ gitu kan. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah melek nih. Sudah melek kalau mungkin dulu cuma konsumerisme saja, sekarang sudah mulai ke investasi. Seperti itu. Nah, nanti mungkin opsi pendanaan investasi yang lain mungkin bakal muncul nih. Bakal muncul lain. Mungkin kalau dulu ada peer to peer ya kan. Kemudian dari kita sekarang ada equity crowdfunding dan nextnya mungkin securities crowdfunding gitu ya. Mungkin nanti akan ada model lain gitu kan di Oke, 2021 akhir atau 2022 gitu. Seperti itu. oke. Berarti memang sebenarnya kita ini nih Mas, relate nih Mas. Maksudnya, jadi kalau misalkan ada beberapa UKM yang dari Santara, itu mungkin nanti ke depannya kita bisa kolaborasi nih. Kalau misalkan Betul. mereka bisa mendapatkan dana dari investor, nah di build up lah nih sama si Sagara nih Mas untuk software Betul. development-nya. Betul. Itu juga jadi salah satu poin kita ya untuk kolaborasi dengan berbagai macam usaha yang bergerak di bidang teknologi ya. Terkait Iya, juga mendorong supaya usaha-usaha yang listing di kita itu aware dengan digital transformation gitu ya. Jadi betul, betul. mendigital transformasikan bisnis mereka gitu ya. Karena Iya, tanpa mereka melakukan digital transformation atau mungkin transformasi digital itu bisnis mereka bakal kalah saing ya dengan kondisi saat ini. Jadi itu iya, juga merupakan salah satu poin kita untuk kolaborasi agar mempercepat atau akselerasi dari usaha-usaha UKM agar aware dengan digital transformation. Itu sih juga salah satu PR besar kita gitu. iya betul. Karena memang di tahun sekarang di era digitalisasi ini ya sekarang sudah berbasis digital semua. Karena memang udah nggak ada yang sekarang even marketing aja juga udah digital marketing kan. Nah, itu juga berpengaruh besar sama nanti target market kita juga seperti apa kayak gitu. Betul, Nah, betul. oke sih Mas, kalau misalkan nanti ke depannya kita mungkin bisa kolaborasi lagi nih ke depannya bareng Mas Iskandar juga dan juga Santara mungkin ada kolaborasi yang lain bersama Sagara juga mungkin nantinya nanti kita bisa kontak-kontakan lagi gitu. Betul, itu nanti bisa diobrolin di belakang layar ya. Iya betul. Oke, mungkin ada pesan atau kesan gitu Mas untuk orang-orang yang udah yang lagi nonton nih sebanyak 32 peserta yang nonton antara Sagara dan Santara. Mungkin ada pesan apa gitu Mas? Oke, mungkin pesan saya ya,
yang pasti kalau bisa coba lihat-lihat Santara gitu kan, itu pasti kan. Cuma mungkin kalau mengalami kesusahan gitu kan, mungkin kok gabung Santara susah sih, atau mungkin bagaimana caranya gitu ya. Yang pertama memang kita ini bisnis yang ada atau diregulasi oleh OJK ya, jadi memang ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jadi memang kita tidak bisa secara leluasa gitu ya, secara leluasa mungkin untuk melakukan suatu hal tanpa istilahnya tetap dalam naungan undang-undang yang ada gitu ya. Kemudian menurut saya sih pesannya untuk teman-teman juga yang lagi nonton live itu ya, mungkin adalah sekarang mungkin adalah zaman teknologi gitu ya, era teknologi 4.0 industri gitu ya. Jadi memang selain kita juga harus tahu menggunakan teknologi, kita juga harus tahu dampak ya, dampak atau resiko dalam kita menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Itu juga kita harus imbangi gitu. Jangan hanya kita menggunakan teknologi saja, tapi kita juga tahu nih dampak apa yang akan ditimbulkan dalam menggunakan teknologi tersebut, kemudian apa benefit dan mungkin disbenefitnya gitu ya untuk kita dalam menggunakan teknologi tersebut. Mungkin itu saja sih. Oke, mungkin dari Santara itu ya. Jadi untuk teman-teman yang udah nonton di talk show live Instagram bareng Sagara dan Santara, jadi the conclusion is Santara itu memang sebuah platform yang menaungi beberapa UKM yang memang membutuhkan dana investor untuk mengembangkan bisnis kalian di sini. Nah, di samping itu kita juga selaku Sagara Teknologi bisa memprovide kalian juga untuk bisa mengembangkan software development-nya kalian untuk bisa membuat website di usaha kalian, terus juga membuat mobile application, digital marketingnya pun juga bisa gitu. Nah, karena kita juga mempunyai beberapa produk fintech juga, fintech kategori ada 4, kita lebih ke peer-to-peer lending, crowdfunding, dan manajemen risk sama market aggregator. Jadi kalau misalkan kalian bisa kolaborasi bersama Santara dan Sagara itu bisa dikontak ke masing-masing platformnya nih antara Sagara dan Santara gitu. Oke, terima kasih ya Mas Iskandar sudah meluangkan waktunya untuk talk show bareng Sagara Technology. Mudah-mudahan nanti kita bisa talk show bareng lagi di acara fintech lainnya juga ataupun di live Instagram lainnya. Dan kemungkinan nanti memang live Instagram ini kita lagi memfokuskan kepada fintech companies, Mas Oke. Iskandar. Oke. Karena memang kita beberapa produk kita juga ada yang mengenai fintech juga. Jadi kita kemungkinan ke depannya mungkin bisa kolaborasi bareng gitu. Siap, siap, Oke, siap. Mas Iskandar, terima kasih Ya, waktunya yang sudah diluangkan. Semoga sehat selalu di pandemi COVID-19 ini. ya, Semoga bisa sehat sekeluarga ataupun keluarga dan teman-temannya. ya. Oke, Mas Iskandar, thank you so much for Oke. coming this live Instagram. Oke, terima kasih Mas. Ya, dadah. Oke. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas waktunya untuk menonton live Instagram Sagara X Santara. Kedepannya nanti kita akan adain lagi live Instagram bareng fintech companies lainnya. Pantengin terus Instagram Sagara Teknologi. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan bahas mengenai fintech lagi, lebih banyak lagi sama beberapa anggota fintech di Indonesia. Oke, bye-bye.